kami dalam BIMTEK Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar. Dan peran Bu Yeni ini sebagai tutor teman sebaya di sekolah saya dalam pengembasan kurikulum Merdeka Belajar. Terima kasih Bu Yeni atas waktunya. Oke Bu, saya di sini akan mewawancarai Ibu mengenai eksplorasi saya gitu. Eksplorasi saya di sini karena Ibu kan pakar nih. Saya akan menanya Ibu mengenai yang pertama Bu, yang masalah yang saya coba eksplor itu mengenai motivasi belajar siswa yang rendah. Kalau menurut Ibu kira-kira apa ya Bu yang menyebabkan kok motivasi belajar siswa kita itu rendah, kok minat dia untuk belajar itu rendah? Baik, kalau untuk motivasi belajar sepertinya ada banyak faktor ya penyebabnya. Di antaranya mungkin kemampuan atau pengetahuan awal siswa yang rendah di pendidikan sebelumnya. Jadi mengenai konsep-konsep dasar yang harus dipelajarinya di tingkat selanjutnya seperti sekarang di SMA terasa menjadi lebih berat karena dia konsep dasar waktu di SMP atau bahkan di SD dulu dia tidak memahami. Selanjutnya mungkin juga dukungan dari orang tua. Seperti kita ketahui sekarang seringkali orang tua menyerahkan anaknya sepenuhnya ke sekolah untuk diajarkan, sementara tidak ada pemantauan atau kontrol dari orang tua itu sendiri, sehingga siswa menjadi seenaknya ya, jadi belajarnya jadi semaunya kapan dia mau. Hal-hal tersebut dapat menyebabkan motivasi siswa untuk belajar itu rendah. Dia lebih cenderung mungkin bermain atau kegiatan lainnya yang menyenangkan bagi dia karena tidak ada juga kontrol dari orang tua. Berarti dasarnya berarti faktor internal ya, dari rumah berarti ya? Enggak mesti juga berarti ya. Maksudnya dari rumah yaitu orang tua tadi, kemudian bisa juga dari lingkungan sekolah tingkat sebelumnya. Jadi kurangnya pemahaman yang atau konsep-konsep dasar yang dia dapat dari pendidikan sebelumnya. Nah ini untuk yang ini Bu, tadi yang berhubungan dengan minat lah. Kalau misalnya kurang minat dia dalam belajar atau kurang motivasi dia dalam belajar, otomatis yaitu bisa kita lihat salah satunya itu dengan kurang fokusnya dia dalam pembelajaran. Pastinya, ya kan Bu? ya. Nah dalam apa ini zaman sekarang ini kan teknologi udah serba canggih. Menurut Ibu apa sih ini yang menyebabkan kok nggak fokus sih anak-anak ini belajar? Jadi tadi motivasinya rendah karena seperti yang dijelaskan sebelumnya mungkin dia tadi konsep dasarnya dia kurang dapat. Kemudian ditambah lagi sekarang itu kan anak-anak rata-rata punya gadget ya, punya handphone, kemudian sehari-hari itu bermain game. Nah kondisi di sekolah pun di mana dia tadi tidak memahami konsep dasar, kemudian dimasukkan dengan materi yang lebih tinggi, itu dia merasa kesulitan. Jadi yang terpikir tuh sekarang main game gitu ya. Pokoknya lebih cenderung enak main game, lebih ada tantangannya daripada ini dia nggak ngerti dari awalnya apa, kemudian masuk lagi materi yang lebih tinggi. Jadi udah nggak fokus lagi dia untuk belajar, lebih fokusnya untuk kegiatan yang lain selain belajar, terutama ya main game. Berarti over pemakaian gadget. Iya kayaknya anak SMP SMA dari anak-anak gitu ya Bu. Kemudian Ibu, ini tadi salah satu faktor yang menyebabkan motivasi belajar rendah itu kan apa? Kurangnya mungkin ya perhatian orang tua kepada anaknya dalam memperhatikan pembelajaran anaknya di sekolah. Menurut Ibu, relasi orang tua dengan sekolah kita itu udah intens apa belum? Kalau intens, jadi kurang lah ya kalau kita bilang sangat intens atau terjalin hubungan dengan baik. Hal itu dikarenakan berdasarkan kondisi sekolah kita ya, sekolah kita yang masih kita bilang mungkin di kampung, kemudian banyak orang tua yang belum memiliki handphone, atau adapun handphone mungkin dia belum memiliki WA, sementara sekarang kita seringnya berkomunikasi lewat WA. Kemudian adanya pemberitahuan banyak orang tua yang nggak tahu
Kemudian kalau kita kirim undangan pun, misalnya ada anak yang punya masalah, kita kirim surat panggilan lah gitu ya. Kadang-kala orang tuanya nggak datang, jadi kita sendiri kesulitan berkomunikasi dengan orang tua. Alasannya ke kebun, paginya ke kebun, jadi siangnya udah capek gitu ya. Jadi memang komunikasinya agak rendah ya. Jadi memang siswa dimasukkan ke sekolah memang ya itu urusan guru lah di sekolah. Jadi orang tua kurang mau tahu. Jadi diserahkan seutuhnya. Iya, lebih cenderungnya seperti itu. Ekonomi berpengaruh nggak sih Bu untuk ini relationship orang tua dengan sekolah ini? Kayaknya cukup berpengaruh kalau menurut saya, karena dengan semakin baiknya ekonomi, sepertinya kan dia nggak ada tuntutan untuk harus mencari nafkah yang keras, maksudnya berusaha sehingga dia mungkin bisa memenuhi undangan kita ya atau panggilan orang tua. Tetapi kalau ekonomi relatif lemah gitu, berarti dia memang fokus untuk mencari pendapatan. Jadi makanya pemanggilan orang tua tadi kalau pas jadwal diaturnya dia tidak akan mau gitu. Ini Bu, ini nih, kita kan sama-sama tahu ya, mungkin sistem pendidikan di Indonesia ini mungkin agak tertinggal lah ya dibandingkan dengan negara-negara maju yang memang ketika mereka menempuh pendidikan itu mereka udah siap untuk dilempar ke dunia kerja gitu. Nah, menurut saya salah satu penyebab kenapa kok rendahnya sistem tamatan kita gitu. Salah satunya mungkin mereka kurang dilatih untuk dalam berpikir kritis. Nah, menurut Ibu di sekolah kita ini pembelajaran yang menuntut berpikir kritis itu atau yang disebut dengan pembelajaran KOT itu udah diterapkan atau belum Bu? Sudah diterapkan atau belum di sekolah kita ini? Kalau kita lihat dari kita presentasikan mungkin sekitar 20-30% mungkin guru ada yang telah melaksanakan proses pembelajaran yang KOT tersebut ya. Jadi hal ini mungkin, dan itu pun mungkin tidak pada semua kegiatan pembelajaran dilakukan. Jadi alasannya ya mungkin kurangnya keterampilan guru itu sendiri ya. Dari yang pertama ya pastinya dari guru itu sendiri, dari kitanya yang kurang siap untuk memberikan, atau setidaknya ya kita yang kurang siap untuk memberikan pembelajaran yang hot bagi siswa, sehingga kita masih memakai sistem-sistem yang pembelajaran lama yang lebih ke pemahaman konsep, bukan melatih siswa untuk pemecahan masalah, berpikir kritis, kreatif gitu. Sementara tuntutan pendidikan sekarang itu ke arah sana. Jadi ya anak-anak pun ya demikian jadinya, kurang hot dianya. Nah, berarti ya berhubungan ya Bu dengan pemilihan guru-guru kita dalam memilih atau menerapkan model pembelajaran yang ada. Berarti kurang inovasi Bu model pembelajaran yang diterapkan di sekolah kita? Ya kurang lebih kan seperti itu ya. Jadi ada mungkin sekarang itu kita dari dalam tahap belajar juga, mungkin belajar memperbaiki diri. Jadi 20-30% itu udah dalam proses belajarnya, dan mudah-mudahan insya Allah kedepannya lebih baik. Untuk penggunaan teknologi Bu? Penggunaan teknologi mungkin sudah 50% kali ya. Kalau penggunaan teknologi dari 50%, guru-guru kita sudah bisa ya menggunakan teknologi, misalnya menggunakan animasi pembelajaran, kemudian pembelajaran berbasis digital. Cuman mungkin kendalanya di sarana prasarana kita yang kurang memadai juga, kurangnya alat-alat misalnya seperti Infokus lah di kelas tidak tersedia, jadi di sekolah tersedia 1 atau 2, sehingga guru jadinya rebutan lah untuk memakai. Tapi untuk sumber daya manusianya sendiri, guru kami gitu di sekolah kita ini sudah lumayan bisa. Jadi Bu, untuk kedepannya apa ya Bu langkah-langkah yang harus saya atau teman-teman guru yang lain lakukan supaya proses pembelajaran kita ini lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya? Ya kalau menurut saya pastinya kita harus menyesuaikan
pembelajaran kita sekarang dengan tuntutan era revolusi industri 401 ini, berarti memang pembelajarannya sudah tidak ke konsep lagi, bukan pemahaman konsep, tapi lebih ke melatih kemampuan pemecahan masalah siswa. Mungkin itu jadi permasalahan yang kontekstual yang terjadi di sekitarnya, bukan ya seperti kita lah, yang paling gampang kalau di pelajaran misalnya biologi, misal perubahan lingkungan, mungkin kita lebih mengambilnya ke pencemaran udara, karena di Riau dan hampir setiap tahun kita terasa efek dari pembakaran hutan tersebut. Jadi mungkin kita nggak usah jauh-jauh ke pencemaran air laut, karena di sini nggak ada laut gitu. Mungkin itu lebih tepat menurut saya. Berarti ya Pak, harus dihubungkan dengan kearifan lokal. Iya. Oke Ibu Yeni, terima kasih atas waktunya. Ya semoga kedepannya proses pembelajaran kita di sekolah kita ini berjalan lebih baik lagi. Amin. Dan anak kita bisa lebih banyak lagi untuk diterima di universitas. Amin. Oke, terima kasih Bu Yeni. Oke, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh.